Pernahkah Anda membayangkan bahwa sebuah ketukan jari di layar ponsel bisa menjadi penentu nasib seseorang? Di era yang serba digital saat ini, satu kata yang kita pilih, satu frasa yang kita susun, dan satu kalimat yang kita unggah bisa menjadi pedang yang melindungi atau justru menjadi senjata yang menghancurkan. Kita sedang hidup di masa di mana kata-kata memiliki konsekuensi nyata yang lebih cepat dari hukum manapun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk masuk lebih dalam ke sebuah fenomena yang mungkin sering kita lihat di beranda media sosial kita. Namun, jarang kita maknai secara mendalam, yaitu fenomena cancel culture. Dan bagaimana etika berbahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi benteng pertahanan terakhir kita sebagai manusia yang beradab. Mari kita bedah bersama mengapa di tengah arus kebebasan berpendapat, menjaga lisan dan tulisan justru menjadi keterampilan yang paling mahal harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbilul Hikam, sering dipanggil Hikam, mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang. Permasalahan utama yang sering saya amati di media sosial saat ini adalah rendahnya kesadaran akan ketetapan diksi atau pilihan kata. Seringkali konflik dalam fenomena cancel culture bukan bermula dari perbedaan pendapat yang prinsipil, melainkan dari penggunaan bahasa yang tidak efektif atau ambigu. Dalam komunikasi teks yang sangat cepat, nada bicara dan ekspresi wajah kita hilang, sehingga satu-satunya yang dinilai adalah kata-kata yang kita ketik. Jika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pesan yang kita sampaikan sangat rentan disalahpahami, dipotong konteksnya, dan akhirnya menyinggung pihak lain secara tidak sengaja. Padahal konten yang kita buat diharapkan tidak menyinggung pihak manapun demi menjaga harmoni di ruang publik. Sebagai mahasiswa yang harus mencerminkan sikap kecendekiaan, kita perlu menyadari bahwa penampilan lisan kita di ruang publik merupakan representasi dari kualitas pemikiran kita. Kreativitas penyajian lisan bukan berarti kita harus menggunakan bahasa yang rumit atau istilah asing agar terlihat pintar. Sebaliknya, kecerdasan seorang penutur terlihat dari kemampuannya menggunakan bahasa Indonesia yang persuasif, informatif, dan santun. Kita harus mampu menyampaikan kritik atau pandangan tanpa harus menjatuhkan martabat orang lain. Disinilah pentingnya efektivitas bahasa, bagaimana pesan sampai secara akurat tanpa meninggalkan jejak negatif yang dapat memicu badai penghakiman massal. Lebih jauh lagi, kita perlu memperlihatkan aspek eufemisme atau penghalusan bahasa dalam berkomunikasi. Di tengah maraknya netizen yang gemar melakukan pengucilan massal, kemampuan untuk memilih kata yang lebih baik, lebih halus dan beradab adalah sebuah keahlian yang sangat mahal. Menghindari bahasa yang bersifat kontratif bukan berarti kita bersikap penakut, melainkan kita sedang menjalankan etika berbahasa yang cerdas. Penampilan dan sikap kita sebagai pembicara harus selalu sopan. Konten yang kita buat harus diupayakan agar memiliki kredibilitas yang tinggi. Itulah sebabnya kita tidak perlu menyebutkan bahwa video ini adalah bagian dari tugas ujian, agar fokus audiens tetap pada kualitas materi yang kita sampaikan. Selain aspek kesantunan, faktor keunikan topik dan kedalaman ulasan juga menjadi kunci agar komunikasi kita lebih bermakna.
Kita tidak boleh hanya menjadi pengikut arus dalam tren cancel culture, tetapi harus menjadi penengah yang memberikan edukasi melalui bahasa yang menyejukkan. Gunakanlah padanan kata bahasa Indonesia yang kaya dan tepat sasaran, daripada terus-menerus menggunakan istilah asing yang belum tentu dipahami oleh semua orang. Dengan begitu, kita secara tidak langsung membantu meningkatkan standar literasi digital di lingkungan sekitar kita. Bahasa yang terukur dan terstruktur akan menutup celah bagi pihak-pihak yang mungkin ingin memelintir ucapan kita demi kepentingan pengucilan sosial. Dalam konteks yang lebih luas, etika berbahasa juga berkaitan dengan bagaimana kita menghargai lawan bicara kita di dunia maya. Seringkali cancel culture tumbuh subur di lingkungan yang bahasanya dipenuhi dengan sarkasme tajam dan diksi yang merendahkan. Sebagai kaum terpelajar, kita memiliki tanggung jawab moral untuk mengubah budaya tersebut. Kita harus membuktikan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar mampu menjadi instrumen untuk berdebat secara sehat tanpa harus merusak reputasi orang lain. Mari kita tunjukkan bahwa kreativitas lisan kita bisa digunakan untuk membangun narasi yang positif, edukatif, dan tentu saja tetap menarik untuk disimak oleh halayak luas. Lebih dari sekedar persoalan pilihan kata, etika berbahasa juga menuntut kita untuk memiliki tanggung jawab sosial atas setiap pertanyaan yang kita sampaikan. Di ruang digital tidak ada lagi batasan yang jelas antara ruang privat dan ruang publik. Apa yang kita unggah hari ini dapat direkam, dibagikan ulang, bahkan disalahartikan di kemudian hari. Oleh karena itu, kecakapan berbahasa harus berjalan seiring dengan kecakapan berpikir kritis. Kita perlu belajar menahan diri, tidak reaktif, serta mampu memilah mana opini yang layak disampaikan dan mana yang sebaiknya disimpan sebagai bahan refleksi pribadi. Selain itu, penting bagi kita untuk membangun empati linguistik, yakni kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sebelum berbicara atau menulis. Dalam banyak kasus cancel culture, empati seringkali kalah oleh emosi dan dorongan untuk menghakimi. Padahal, bahasa yang empatik mampu meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog yang lebih sehat. Dengan memilih kata yang tidak menggurui, tidak merendahkan, dan tidak provokatif, kita sedang menunjukkan kedewasaan intelektual sekaligus kematangan moral sebagai pengguna bahasa Indonesia. Sebagai generasi terdidik, khususnya mahasiswa, sudah semestinya bagi kita untuk menjadi teladan dalam menciptakan iklim komunikasi yang beradab. Media sosial tidak harus selalu menjadi arena konflik, melainkan dapat menjadi ruang edukasi dan pertukaran gagasan yang konstruktif. Etika berbahasa yang baik dan benar bukanlah penghalang kebebasan berekspresi, melainkan pagar yang menjaga agar kebebasan tersebut tidak melukai sesama. Disinilah peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu benar-benar diuji relevansinya di tengah dinamika digital yang serba cepat dan tanpa batas. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa etika berbahasa adalah kunci keselamatan kita di belantara media sosial. Marilah kita mulai membiasakan diri untuk selalu mengecek kembali setiap kalimat yang akan kita ucapkan atau kalimat yang akan kita unggah. Apakah bahasa yang saya gunakan sudah benar? Apakah ini efektif? Dan yang terpenting,
apakah kata-kata ini berpotensi menyakiti orang lain. Nah, dengan menjaga martabat bahasa Indonesia, kita sebenarnya juga sedang menjaga martabat diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan bahwa melalui penggunaan bahasa yang santun dan cendekia, kita bisa menciptakan ruang diskusi yang sehat dan terhindar dari budaya cancel yang destruktif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita terus bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.